besok pagi pada subuh jam 5.30 sampai 6.30. Kemudian dilanjut jam 7.30 sampai 9.00 sampai menjelang duhur. Baik, karena beliau sudah berada di tengah-tengah kita, maka kepada Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan. Tafadhal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Salah satu ciri khas yang sangat menonjol dari dakwah salafiyah adalah perhatian yang besar terhadap ilmu. Sehingga aktivitas yang paling banyak dikerjakan oleh Ahlus Sunnah adalah taklim. Apapun itu bentuknya, apapun itu namanya. Terkadang pakai nama tabligh akbar, kadang pakai nama pengajian umum, kadang pakai nama Purbalingga mengaji, kadang pakai nama daurah. Intinya apa? Ilmu. Sehingga itu menjadi sebuah ciri khas. Ngaji baik, kata sebagian orang. Apakah ini adalah merupakan hal yang positif? Positif atau tidak? Positif. Dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya ngaji ilmu itu harus diiringi dengan motivasi untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ngaji ilmu agama itu harus diiringi dengan motivasi untuk mengamalkan ilmu. Saya pernah menyampaikan kajian judulnya Tugas Guru. Apa judulnya? Tugas Guru. Secara garis besar, guru itu punya dua tugas. Punya dua tugas. Yang pertama, memahamkan ilmu. Yang kedua, memotivasi untuk mengamalkan ilmu. Apa tugas yang pertama? Memahamkan ilmu. Yang kedua, memotivasi untuk mengamalkan ilmu. Tidak sedikit guru yang dua-duanya enggak. Murid enggak paham apa yang disampaikan oleh gurunya. Berarti tugas pertama tidak dia kerjakan. Wong enggak paham bagaimana akan mengamalkan. Atau melakukan salah satu dari keduanya saja.
Hanya sekedar ngajar, tanpa ada motivasi bagi muridnya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sama, di pengajian pun juga sama. Isinya cuma ngisi, baca kitab, tanpa ada motivasi dari kitab yang dipelajari ini mana yang akan diamalkan dalam keseharian. Praktek-praktek seperti tadi itu ada dampak buruknya atau tidak? Banyak. Contoh. Santri-santri pondok. Hafalan Qur'annya banyak apa sedikit? Banyak. Ketika dibangunkan subuhan, sulit. Aneh. Antara apa yang dihafalkannya dengan apa yang dipraktekkannya tidak sinkron. Harusnya kalau hafalan Qur'annya banyak, subuhannya gasik. Ini contoh dampak buruk. Contoh dampak buruk yang lainnya. Kalau tadi di antara para santri. Ini di antara para ikhwan akhwat ngaji. Sudah lama ngaji. Tapi kalau sudah urusan duit, susahnya minta ampun. Maksudnya piye, Ustaz? Enggak amanah. Rajin ngutang, males bayar. Padahal jenggotnya panjang. Ya. Ketika ditagih, yang penting kan tidak syirik. Na'udzubillahi min. Apakah itu hanya fenomena tidak memperhatikan amal, tidak mengamalkan ilmu, itu hanya ada pada diri santri, pada diri ikhwan, akhwan, atau juga pada da'inya juga? Ini da'i toh di depan saya toh. Coba sekarang perhatikan. Ada atau tidak da'i yang tidak pernah tahajud? Kok sepi? Ada atau tidak? Banyak, bukan ada. Bagaimana mau tahajud? Wong berangkat subuhan aja pas qomat. Gimana mau tahajud? Gak pernah tahajud. Gak pernah baca Quran. Ketika ditanya, wah, anak sibuk dakwah. Waktu anak habis untuk menyiapkan apa? Materi pengajian. Jadwal anak full. Dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Gak ada waktu untuk apa? Tadarus baca Quran. Masya Allah. Kalau main HP ada waktu nggak? Ada waktu nggak main HP? Ada. Aneh tuh. Disuruh baca Quran alasannya sibuk. Disuruh main HP, nggak usah disuruh main HP. Wong begitu semangatnya main HP kok. Padahal baca Quran 1 juz paling cuma butuh waktu setengah jam. Yang sudah lancar mungkin seberapa jam. Main HP-nya berapa lama? Coba pasang aplikasi di HP. Yang bisa mengukur dalam satu hari kita pakai HP berapa lama. Coba pasang. Mungkin dalam 24 jam kita pakai HP berapa jam? Minimal berapa? 20, astagfirullah. 5 jam, 6 jam, 7 jam, 10 jam.
meluangkan setengah jam untuk baca satu juz, tidak ada. Ini dai cap apa? Dan ini semua kemungkinan besar adalah karena kita hanya fokus untuk belajar. Fokus untuk ngaji. Tapi kita jarang diingatkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Makanya hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab atau kutayyib yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Berarti ini motivasi buat dai atau buat jamaah atau buat santri? Buat siapa? Buat semuanya. Judulnya Thamratul Ilmi Al-Amal. Apa? Thamratul Ilmi Al-Amal. Buah dari ilmu adalah amal. Ditulis oleh guru kita, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullahu ta'ala. Beliau mengawali dengan muqaddimah di halaman 2 sampai halaman 11. Berapa halaman? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa halaman? 10 halaman. Muqaddimah yang 10 halaman ini intinya 2 poin. Poin yang pertama, keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Ini beliau jelaskan dari halaman 2 sampai halaman 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa halaman? 7 halaman. Mulai halaman 9, beliau masuk poin yang kedua. Apa itu? Ilmu harus diiringi amal. Ilmu harus diiringi amal. Antum baca buku ini sendiri, kira-kira paham enggak? Hah? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Terus kenapa didaurahkan? Terjemahannya ada enggak ini? Kayaknya ada. Terus kenapa didaurahkan? Kalau kayak kitabnya Ustaz Sufyan, harus didaurahkan. Karena baca sendiri belum tentu paham. Wong didaurahkan aja belum tentu paham. Pada ngantuk, dekelak-dekeluk. Apalagi tadi malam. Ya. Kitab yang seperti ini, tanpa didaurahkan, Anda bisa baca sendiri. Terus kenapa didaurahkan? Kenapa coba? Hah? Karena untuk mengingatkan kita semua. Ini yang pertama. Siapa yang perlu diingatkan? Gurunya atau muridnya? Hah, muridnya? Gurunya enggak perlu. Dua-duanya. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok kitab seperti ini perlu didaurahkan? Guru itu
akan membantu kita untuk menemukan poin. Menemukan apa? Poin. Poin terpenting dari apa yang kita baca. Contohnya kayak tadi. Berapa halaman tadi? 10 halaman. Intinya berapa? 2. Apa poin yang pertama? Keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Terus poin yang kedua? Ilmu harus diiringi dengan amal. Sehingga ketika kita sudah tahu poinnya, poin terpentingnya, kemudian kita membaca paragraf per paragraf, kita itu akan terbantu untuk fokus. Oh, intinya ini. Itulah. Berbeda kalau misalnya kita baca sendiri, kadang-kadang kita tidak fokus. Ya. Dan fokus terhadap poin terpenting itu adalah salah satu cara yang terbaik untuk belajar. Bisa mengambil apa? Kesimpulan. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qala al-musannif Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu wa ra'ahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فلا تخفى مكانة العلم ومنزلته العلية في ديننا الحنيف ومنزلته العظيمة، فهو أساس به يبدأ ولا يمكن أن تقام الشريعة وأن تحقق العبودية التي خلق العبد لأجلها وأوجد لتحقيقها إلا بالعلم، فهو أساس لا بد منه وبه يبدأ وهو المقدم كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ جل شأنه بالعلم. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يواظب عليه كل يوم إذا أصبح بعد صلاة الصبح، كما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفي رواية وعملا صالحا. فقدم عليه الصلاة والسلام في دعائه اليومي العلم النافع على الرزق الطيب والعمل المتقبل، وذلك أن العبد لا يستطيع أن يميز بين رزق أحسن الله إليكم وذلك أن العبد لا يستطيع أن يميز بين رزق طيب وخبيث ولا بين عمل صالح وطالح إلا بالعلم النافع، فالعلم النافع ضياء لصاحبه ونور له يهتدي به. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فالعلم نور وضياء لصاحبه، ومثل العالم في الأمة مثل أناس في ظلمة وبينهم شخص بيده مصباح يضيء لهم بمصباحه الطريق فيسلمون من العثار ويتقون الشوك والأخطار ويسيرون في جادة وصراط مستقيم. Nah, apa poin yang pertama tadi? Keutamaan ilmu dan ahli ilmu.
sampai paragraf yang tadi dibaca itu menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Untuk menjelaskan keutamaan ilmu, penulis membawakan ayat dan hadis. Ayat yang pertama yaitu surat Muhammad ayat 19 dan hadis yang beliau bawakan setelah itu menunjukkan bahwa ilmu adalah pondasi. Sehingga ilmu itu harus didahulukan. Harus diprioritaskan. Ayat dan hadis menunjukkan bahwa ilmu adalah pondasi. Yang namanya pondasi berarti garapnya kapan? Di awal atau belakangan? Di awal. Ayat yang beliau bawakan adalah firman Allah Azza wa Jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah, terus wastaghfir li dzambik. Allah Azza wa Jalla memerintahkan dua hal. Yang pertama adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah yang kedua adalah wastaghfir li dzambik. Fa'lam adalah ilmu, wastaghfir adalah amal. Jadi Allah menyuruh kita dua hal. Mencari ilmu, memahami ilmu, dan mengamalkan ilmu. Mana yang didahulukan? Ilmu. Berarti ilmu adalah pondasi. Adapun hadis yang dibawakan oleh beliau adalah hadis yang berisikan doa yang rutin kita baca setiap pagi. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita minta tiga hal. Apa yang pertama? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang baik. Yang ketiga, amal yang diterima. Lagi-lagi kalau kita perhatikan urutannya, nomor satu adalah apa? Ilmu. Didahulukannya ilmu di dalam permintaan kita setiap pagi, itu menunjukkan bahwa ilmu adalah pondasi. Karena tanpa ilmu, orang tidak bisa membedakan mana rezeki yang baik, mana rezeki yang buruk. Tanpa ilmu, dia tidak bisa beramal yang solih. Tidak bisa membedakan mana amal solih dan mana amal yang tidak solih. Apalagi ayat yang dibaca? Yang dibaca adalah ayat yang menjelaskan tentang bahwa ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Yaitu surat Asy-Syura ayat 52. Surat Asy-Syura ayat 52. Di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Kata Allah Azza wa Jalla, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi. Jadi ilmu adalah nuran, cahaya. Sehingga ulama dan ahli ilmu itu tugasnya membawa apa? Cahaya. Supaya umat tidak tergelincir, tidak terperosok, ya, tidak kecocok, ya. Ini ayat dan hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu. Setelah itu penulis menjelaskan keutamaan apa? Ahli ilmu. Mari kita lihat. Walihada قال المصنف حفظه الله ولهذا تكاثرت النصوص والدلائل في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلم وشرف قدره وعظيم مكانته
والثناء على أهله وبيان منزلتهم العلية. ويكفي أهل العلم شرفا ونبلا أن الله عز وجل قرن شهادتهم بشهادته في أعظم مشهود به وهو توحيده. شهد الله أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول الله جل وعلا في شرف وفضل أهل العلم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيل في معنى الآية: أي يرفع الله العالم المؤمن على المؤمن غير العالم غير الفقيه درجات. ورفعة الدرجات تدل على عظم الفضل وعلو المكانة. وجاء في الحديث حديث أبي الدرداء في المسند وغيره في بيان فضل العلم ومكان أهله، قول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه العظيم الجامع: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. روى الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأينه؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام وبميراث النبيين، وإنما الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فكلما عظم حظ العبد ونصيبه من العلم عظم حظه من ميراث النبوة. Nah, untuk menjelaskan keutamaan ahli ilmu, penulis membawakan beberapa ayat dan hadis. Di halaman ke-6, di situ beliau membawakan sekian ayat. Coba dihitung berapa ayat? Berapa? 4 ayat. Ayat pertama surat Ali Imran ayat 18. Yang kedua Az-Zumar ayat 9. Yang ketiga Fatir ayat 28. Yang keempat Al-Mujadilah ayat 11. Masing-masing dari ayat ini menunjukkan bahwa ahli ilmu itu punya keistimewaan. Misal, di ayat yang pertama dijelaskan bahwa ahli ilmu itu persaksiannya digandengkan dengan persaksiannya siapa? Allah dan malaikat. Dan itu menunjukkan betapa istimewanya ahli ilmu. Di mana Allah Azza wa Jalla menggandengkan antara persaksian Allah
persaksian malaikat dan persaksian ahli ilmu. Dalam hal apa? Dalam hal yang terpenting dalam agama kita, yaitu tauhid. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa orang yang berilmu itu tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak berilmu. Ahli ilmu pasti berbeda dibandingkan selain ahli ilmu. Berbeda apanya? Bajunya. Hah? Apa motornya? Beda apanya? Hah? Beda pola pikirnya, beda kedewasaannya, ya, beda cara bicaranya. Makanya ahli ilmu itu kalau bicara kelihatan. Kalau bersikap kelihatan. Kalau berjalan kelihatan enggak? Hah? Kelihatan. Gaya jalannya ahli ilmu gimana tuh? Tidak jelalatan. Tidak jelalatan. Di jalan enggak ketawa terbahak-bahak. Ya. Menjaga muru'ah. Menjaga kewibawaan. Enggak sama. Ya. Ahli ilmu sama preman kok sama. Sama apa? Kata-katanya kasar. Ini kan lagi mendakwahi preman, Ustaz. Makanya menyesuaikan. Loh. Bukan kayak gitu caranya. Kok menyesuaikan kata-kata kasarnya sih gimana? Enggak sama. Terus ahli ilmu di ayat berikutnya dijelaskan oleh Allah bahwa mereka lah orang-orang yang takut kepada Allah. Hanya ahli ilmu lah yang takut kepada Allah. Berarti kalau kita sudah khatam sekian banyak matan, bahkan matan yang paling istimewa, apa itu? Al-Quranul Karim. Kemudian hadis Rasul SAW. Kok kita belum punya rasa takut kepada Allah? Berarti kita bukan ahli ilmu. Berarti yang ahli ilmu yang mana? Yang hafal 30 juz tidak takut kepada Allah, atau yang hafal 1 juz tapi takut kepada Allah? Yang mana? Ana milih yang 1 juz. Sudah 1 juz enggak pula takut kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ayat yang keempat menyebutkan bahwa derajatnya ahli ilmu itu sangat tinggi dibandingkan derajatnya orang yang sekedar dalam tanda kutip beriman tanpa ilmu. Ya. Jadi awamnya ahlus sunnah dengan ulamanya ahlus sunnah itu derajatnya jauh lebih tinggi siapa? Ulamanya ahlus sunnah. Ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan ahli ilmu. Adapun hadis Nabi SAW adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, dan kata Syekh Al-Albani hadis ini hasan li ghairihi, hadis yang panjang. Yang kita semuanya sudah tahu, sudah sering dengar, bahkan sudah hafal bahwa ahli ilmu itu akan dimudahkan jalannya kemana? Ke surga. Akan dihargai oleh siapa? Para malaikat. Dihormati, disegani. Akan didoakan oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Bahkan sampai ikan pun ikut mendoakan. Dan diumpamakan seperti bulan dibandingkan apa? Bintang. Bulan sama bintang banyak mana? Bintang. Tapi yang menerangi bumi yang mana? Bulan. Ya. Sehingga walaupun posisi antum di kampung cuma 1 orang. Andaikan antum ahli ilmu, maka antum akan
menerangi kampung antum. Kalau bulannya ada 2 gimana? Berarti bulan kembar gitu. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kampungnya tambah apa? Terang. Enggak Ustaz, ribut kok. Wah, itu berarti bukan bulan itu. Ya, komet mungkin. Ya. Tukaran. Terus ahli ilmu itu adalah orang yang mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah pergi ke pasar, kemudian melihat orang pada sibuk jual beli. Lalu beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada mereka yang lagi pada sibuk di pasar, kalian kok malas banget ya? Itu loh di masjid lagi ada bagi warisan Rasulullah SAW. Kalian malah di sini. Maka mereka pun gembruduk. Apa gembruduk? Berbondong-bondong pergi ke masjid. Pengen dapat warisan Rasulullah. Ternyata sampai sana tidak ada. Mereka pulang. Gimana katanya bagi-bagi warisan? Lihat apa di sana? Ya ada orang sholat, ada orang baca Quran, ada orang belajar fikih. Mana bagi-baginya? Ya itu warisan Rasul. Sehingga aneh bin ajaib. Kalau ada seorang santri yang sudah berada di jalan ini, kemudian dia tinggalkan jalan tersebut. Dan menyibukkan diri dengan rebutan harta dunia. Teman. Dan itu juga termasuk udah. Pensiun apa? Dakwah. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Dakwah itu umur kedua kita. Umur kedua kita. Sebanyak apapun duit yang kita kumpulkan, saat kita mati, habis. Tapi dakwah, ngajarkan ilmu. Walaupun secara materi kurang prospektif, ya, tapi ketika kita mati nanti, Masya Allah, santri-santri baca Al-Fatihah, kita yang ngajari. Santri-santri sholat, kita yang ngajari dulunya. Masya Allah. Kita di kuburan, pahala apa? Mengalir deras. Jadi jangan tinggalkan jalan ini. Kita ini sedang menikmati warisan siapa? Rasulullah SAW. Baik. Selesai pembahasan poin pertama. Poin yang kedua. Apa tadi? Ilmu harus diiringi amal. Nah, وجاء في حديث معاوية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: خيرا جاء بها منكرة تفخيما وتشريفا وتعلية للثمار والآثار التي يجنيها من يتفقه في دين الله. ولهذا دخول المسلم في سبيل طلب العلم وطريق تحصيله هذا من علامات وأمارات إرادة الله سبحانه وتعالى الخير به. قال ابن القيم:
وهذا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. مستلزم. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل، وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، بمعنى أن يتفقه ويعمل ويكون مقصوده بتفقهه رفع الجهل عن نفسه وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى نور من الله تبارك وتعالى، فإذا كان بهذه الصفة كان موجبا لحصول الخير. قال: وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير، وعلى الأول يكون موجبا، والعلم مقصود للعمل ويطلب للعمل ولتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ولهذا كان مقدما على العمل يبدأ به ليكون العمل والعبادة والطاعة والتقرب لله سبحانه وتعالى على بصيرة، على علم نافع، على أساس صحيح مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ألف الخطيب البغدادي رحمه الله رسالة قيمة بعنوان اقتضاء العلم العمل، حوت جملة من النصوص والآثار العظيمة في هذا الباب العظيم. اقتضاء العلم العمل بمعنى أن العلم مقصوده العمل وتحقيق العبودية لله والقيام بها على بصيرة، فإذا كان لدى العبد علم بلا عمل لم يحقق العبودية، وإذا كان عنده عمل بلا علم أيضا لم يحقق العبودية. فلا تتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى إلا بالأمرين: بالعلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح المقرب إلى الله عز وجل. فهذا الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام وبعث به جميع النبيين، ومن أجل الوقوف على الشواهد والدلائل على اقتضاء العلم العمل، وأن مقصود العلم العمل. أذكر في هذا الباب نقاطا عديدة تجلية لهذا الأمر وجمعا لما تيسر من شواهده ودلائله، فأقول. Nah, baik. Apa poin yang kedua tadi? Ilmu harus diiringi amal. Untuk menjelaskan poin ini, penulis membawakan berapa dalil? Berapa dalil? Berapa dalil? 2. Yang pertama, hadis. Yang kedua, ayat. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang sudah kita hafal, yaitu sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan dia faqih dalam urusan agama. Selama ini kita tahunya faqih itu paham. Ternyata faqih itu bukan sekedar paham. Kata Imam Ibnul Qayyim, urida bil fiqhi al-ilmul mustalzimu lil amal. Yaitu ilmu yang menghasilkan amal. Makanya orang yang diinginkan dari Allah kebaikan itu bukan sekedar orang yang mondok tok. Tapi mondok dan mengamalkan ilmunya. Berarti kalau sudah mondok, nggak mengamalkan ilmu, mendingan? Mendingan mengamalkan ilmunya. Bukan kemudian mendingan nggak usah mondok, bukan.
ngaji, hadir pengajian, tanpa mengamalkan ilmu, itu belum diinginkan baginya kebaikan. Jadi kalau kita pengen tahu Allah ingin dari kita kebaikan atau tidak, setelah kita ngaji, kita amalkan enggak ilmunya? Kalau kita amalkan, berarti itu tandanya Allah menginginkan kebaikan dari kita. Makanya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab mirip dengan kitab ini. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu ulama abad ke-5 Hijriah. Cuman judulnya adalah Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Tipisnya kira-kira segini juga. Ya. Apa artinya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal? Bahwa tujuan ilmu adalah amal. Tujuan ilmu adalah amal. Oke. Ini adalah dalil dari hadis. Dalil dari ayat Al-Quran adalah ayat yang kita hafal juga, yaitu surat At-Taubah ayat 33. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Jadi Allah azza wa jalla mengutus rasulnya untuk membawa dua hal penting. Yang pertama adalah al-huda, dan yang kedua adalah dinul haqq. Al-huda yang dimaksud di sini adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq yang dimaksud adalah al-amalus salih. Berarti Rasul SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan memotivasi amal saleh. Berarti tugasnya guru itu seperti tugasnya Rasul. Tugasnya guru seperti tugasnya Rasul. Baik. Selesai mukadimah, sekarang kita masuk ke bab yang pertama di halaman 12. Nah. Al-amrul awwal. Al-amrul awwal, al-ilmu wal 'amalu maqsudul khalq. Nah. Bab yang pertama ini penulis membawakan sebuah judul Al-ilmu wal 'amalu maqsudul khalqi. Jadi kita diciptakan di muka bumi ini tujuannya adalah dua. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Berarti kalau kita baru punya ilmu dan belum mengamalkannya, kita baru menjalankan separuh. Misi kita diciptakan itu belum tercapai secara sempurna. Dan ini harus kita pahami dan harus kita jelaskan kepada murid-murid kita. Jangan pernah berpikir bahwa kalian, kepada santri-santri kita, ketika sudah tamat di pondok berarti sudah selesai pekerjaannya. Justru setelah tamat pondok kita punya tugas, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah kita ajarkan. Yang sudah kita pelajari, kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain. Karena tujuan kita diciptakan untuk dua misi ini. Apa dalilnya? Nah. أن اقتضاء العلم العمل واضح من حيث أن كلا الأمرين مقصود الخلق فالله عز وجل خلق الخلق ليعرفوه وخلقهم جل وعلا ليعبدوه. دل الأول قول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الطلاق الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال خلق إلى قوله لتعلموا فالعلم مقصود الخلق. ودل على الثاني قول الله سبحانه وتعالى في أواخر الذاريات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nah, jadi tujuan kita diciptakan ada berapa? 2. Apa yang pertama? Ilmu. Yang kedua? Amal. Apa dalilnya? Bahwa kita diciptakan tujuannya untuk mencari ilmu. Surat At-Talaq ayat 12.
Surat At-Talaq ayat 12. Perhatikan, penulis sudah membantu kita untuk menemukan inti dari ayat ini. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna. Terus apa? Lita'lamu. Berarti khalaqa tujuannya adalah lita'lamu. Allah ciptakan alam semesta ini tujuannya adalah supaya kita punya ilmu. Ilmu tentang apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, berarti kita diciptakan tujuan pertamanya adalah untuk mencari ilmu. Dalil yang menunjukkan, dalil yang kedua, menunjukkan bahwa Allah ciptakan kita untuk beramal. Ayat yang familiar buat kita. Yaitu surat Az-Zariyat ayat 59. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu ya amal. Dah ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa tujuan kita diciptakan untuk mencari ilmu dan untuk mengamalkan ilmu. Nah, fal ilmu فالعلم والعبادة كل منهما مقصود الخلق والعبادة لا تكون إلا بالعلم النافع المقرب إلى الله سبحانه وتعالى فمن علم وعمل فهو الذي حقق مقصود الخلق ولهذا قال أهل العلم التوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه له جانب عملي جانب علمي وجانب عملي توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الإرادة والطلب فلا بد من الأمرين لتحقق العبودية وليكون العبد من عباد الله حقا المطيعين له سبحانه وتعالى صدقا. Tauhid ada berapa? Tauhid ada berapa? 2, 3. Terjadi perbedaan pendapat di antara para peserta daurah. 2 atau 3? Adalah sisi amali. Sedangkan rububiyah dan asma wa sifat itu sisi ilmi. Jadi ketika kita belajar rububiyah, belajar asma wa sifat, itu kita lagi ngecas ilmu kita. Lagi mengisi hati kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, Allah adalah Ar-Rab, Allah adalah Al-Malik, Allah adalah Al-Quddus. Ini pengetahuan. Penting atau tidak? Penting. Tapi cukup? Enggak. Setelah kita punya tauhid yang sifatnya ilmi, pengetahuan, maka kita harus mengiringinya dengan tauhid yang sifatnya amali, yaitu tauhid apa? Uluhiyah. Buat apa kita mengenal Allah? Tujuannya supaya kita bisa beribadah, yaitu uluhiyah kepada Allah. Berarti mana yang didahulukan? Belajar ilmu atau belajar amal? Ilmu.
Berarti belajar tauhid asma wa sifat dan rububiyah atau belajar tauhid uluhiyah dulu? Yang mana dulu? Asma wa sifat dan rububiyah dulu atau belajar tauhid uluhiyah dulu? Asma dan sifat serta rububiyah dulu. Supaya apa? Supaya kita mengenali Allah sebelum kita beribadah kepada Allah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah sedangkan kita tidak kenal Allah itu siapa? Kita mengenal beberapa kitab ya. Berarti kalau ada beberapa kitab di hadapan kita. Misal nih, ya ada Wasitiyah misalnya, sama ada kitab Tauhid. Ada apa? Wasitiyah sama kitab Tauhid. Mana yang kita dahulukan? Wasitiyah atau kitab Tauhid dulu? Sekarang Wasitiyah itu lebih banyak bahasa apa? Asma sifat. Kitab Tauhid uluhiyah. Berarti mana dulu? Wasitiyah dulu. Ya. Jadi jangan ragu untuk mengejarkan tauhid rububiyah, asma dan sifat. Ya. Ada sebagian, wah ini belajarnya Asmaul Husna terus. Kurang salafi. Loh, kita itu mengenal Allah supaya nanti kita tergerak untuk beribadah kepada Allah. Jadi selama ini itu ada sebagian orang yang mengesankan kalau tauhid itu ya cuma uluhiyah. Betul bahwa itu tujuan utamanya. Iya, tapi tujuan utamanya nggak cuma satu. Tujuan utamanya ada dua, ilmu sama apa? Amal. Belajar asma wa sifat dan rububiyah itu adalah sisi ilmu. Belajar uluhiyah adalah sisi amal. Ini penting untuk kita pahami. Teori terus kapan prakteknya? Loh, praktek tanpa teori gimana? Ya. Oke. Kemudian kata beliau, ومن كان ذا علم بلا عمل فهو مغضوب عليه يبوء بغضب الله لأنه لم يحقق مقصود العلم ومن كان صاحب عمل وجد واجتهاد في العبادة بلا علم فهو ضال عن سبيل الله وصراطه المستقيم ولهذا شرع لنا أن نقرأ في سورة الفاتحة تلك الدعوة العظيمة التي هي أهم الدعوات وأعظمها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل والمغضوب عليهم هم أهل العلم بلا عمل والضالون هم أهل العمل بلا علم ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأن اليهود عندهم علم لا يعملون به كما قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار لم يحملوها لم يعملوا بها حفظوها وفهموا ما دلت عليه ولكنهم لم يعملوا بها ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأن النصارى أهل بدع وإحداث وعبادات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان ولم يشرعها جل وعلا لعباده ولم يأذن سبحانه وتعالى لعباده بها. Baterainya mau habis. Tayyib. Berarti tujuannya ada berapa poin? Ada dua. Ilmu sama apa? Amal.
Makanya orang yang timpang di salah satu dari keduanya atau di kedua-keduanya tercela. Allah sebutkan itu di akhir surat Al-Fatihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Fatihah menyebutkan berapa golongan? Hah? Berapa? 3 apa 2? 3. Golongan yang pertama adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Golongan yang kedua, ghairil maghdubi alaihim. Golongan yang ketiga, waladhdallin. Jangan bilang amin. Yang pertama adalah golongan yang an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang meniti as-siratal mustaqim, yaitu yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Setelah itu Allah menyebutkan golongan yang kedua, ghairil maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang fokus dengan ilmu tapi mengabaikan amal. Paham teori tapi tidak mempraktekkan teori tersebut. Dan golongan yang ketiga siapa? Waladhdallin, yaitu golongan yang hanya fokus beramal tapi tanpa ilmu. Maka kalau kita ingin menjadi golongan yang berada di atas jalan yang lurus, syaratnya 2. Punya ilmu dan mengamalkannya. Selesai bab yang pertama. Mari kita pindah ke bab yang kedua. Dan inilah bab terakhir sore ini. Nah. Al-amru tsani, al-'abdu mas'ulun 'an 'ilmihi madza 'amila bih. Nah. Bab yang kedua judulnya adalah al-'abdu mas'ulun 'an 'ilmihi madza 'amila bih. Hamba itu akan bertanggung jawab untuk mengamalkan ilmunya. Jadi kita ini nanti akan dituntut oleh Allah. Dituntut apa? Mengamalkan ilmu. Berarti setelah kita belajar, PR-nya masih panjang. Belajar cara sholat berapa lama? 1 daurah selesai nggak? Mungkin selesai. Belajar cara sholat. Mengamalkan sholat berapa lama? Seumur hidup. Ya. Jadi kita ini akan ditanya oleh Allah bukan hanya sudah belajar atau belum. Tapi yang lebih penting dari itu adalah sudah mengamalkan ilmu yang dipelajari atau belum. Ini adalah bab yang kedua. Nah. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس يوم القيامة يسألون عن العلم الذي حصلوه ماذا عملوا به كما جاء في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 وذكر منها عليه الصلاة والسلام عن علمه ماذا عمل به. ولهذا جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنما أخشى يوم القيامة أن يناديني ربي على رؤوس الخلائق فيقول يا عويمر ماذا عملت فيما علمت. وهذا خطب جسيم وهول عظيم ومقام خطير فكل علم حصله العبد يسأل عنه يوم القيامة ماذا عملت فيما علمت. لأن مقصود العلم العمل ولهذا يسأل كل إنسان عن علمه الذي تعلمه. Nah, apa dalilnya bahwa kita akan ditanya nanti di hari kiamat tentang ilmu yang sudah kita pahami, apakah sudah diamalkan atau belum? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi
Dan kata beliau hadis ini hasan sahih, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kita tidak mungkin akan bisa menggeserkan kaki kita. Tidak mungkin akan bisa melangkah menuju ke momen berikutnya, kepada peristiwa yang lain dari rentetan peristiwa hari kiamat. Jadi hari kiamat itu kumpulan apa? Peristiwa. Ada sekian banyak peristiwa gabungan. Itulah namanya hari kiamat. Dan kita tidak akan berpindah ke peristiwa berikutnya kalau kita menyelesaikan pertanggungjawaban tentang 4 hal. Wa dzakara minha, dan salah satu yang disebutkan adalah an ilmihi madza amila bih. Ilmu yang sudah kamu pelajari sudah diamalkan belum? Berarti semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semakin lama pertanggungjawabannya. Berarti introspeksi. Yang sudah kelas 3 santri, yang sudah S1, S2, S3, coba lihat. Harusnya yang kelas 3 itu softnya lebih depan daripada yang kelas 1. Seharusnya yang jadi ustadz itu lebih depan lagi. Berarti di depannya imam, Ustadz. Jangan sampai kita ustadz, kita dai, malah lebih sering masbuk. Daripada siapa? Daripada anak TPQ. Jangan sampai gelar kita tinggi-tinggi. LCMA, doktor, apalagi profesor. Tapi amalan kita kalah dengan santri kelas 1. Dan seharusnya ketika kita mendengar hadis seperti ini, kita tuh mulai mereview, nginget-nginget ilmu yang sudah saya pelajari. Yang belum diamalkan yang mana? Yang sudah diamalkan yang mana? Yang belum diamalkan, yuk cepet-cepet diamalkan. Yang sudah diamalkan, alhamdulillah, tinggal ditingkatkan. Dan kalau target kita mengamalkan ilmu, kata sebagian ulama, maka sesungguhnya ilmu yang kita butuhkan itu tidak banyak. Karena apa? Karena ilmu itu tujuan dipelajarinya untuk diapain? Untuk diamalkan. Makanya tugas kita, para dai, supaya jamaah kita tidak salfok. Salah apa? Fokus, mengingatkan. Ya. Jadi setiap mengajarkan ilmu itu ada motivasi untuk mengamalkan. Belajar ayat, belajar hadis. Makanya sering saya sampaikan. Dai itu nggak cukup membawakan ayat dan hadis. Tapi perlu untuk menjelaskan contoh mengaplikasikan ayat dan hadis itu dalam kehidupan. Contoh misalnya, kita mengajarkan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jamaah sekalian, kita punya kewajiban untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, yaitu istri dan anak-anak kita dari api neraka.
Paham Pak Bu? Paham. Selesai? Enggak. Jelaskan. Menjaga anak dan istri dari api neraka itu apa? Bawakan perkataan Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Alimuhum adibuhum. Wahai para bapak, ajari keluargamu, didik keluargamu. Berarti setelah pulang pengajian, dia punya kewajiban untuk mengamalkan ayat itu. Caranya bagaimana? Mengajari dan mendidik. Cukup? Cukup? Belum. Mengajari dan mendidik itu masih apa? Masih global. Kasih contoh ngajari itu seperti apa? Pak, ngajari itu artinya jenengan membimbing anak jenengan yang belum bisa baca Al-Fatihah sampai bisa baca Al-Fatihah. Jadi ketika nanti jenengan pulang, coba jenengan lihat anak jenengan sudah bisa baca Al-Fatihah atau belum. Kalau belum, ajari. Mulai dari ta'awudnya, basmalahnya, hamdalahnya, baca satu-satu. Itu ngajari. Didik itu contohnya bagaimana? Didik itu contohnya waktunya subuhan anak dibangunkan. Itu namanya didik. Jadi ketika jamaah kita pulang dari pengajian, dia itu membawa sesuatu yang akan diamalkan di rumahnya. Berarti tugas kita itu bukan sekedar menerangkan makna ayat, tapi sekaligus ngasih contoh, mengaplikasikan ayat itu dalam keseharian. Gampang apa susah? Gampang atau susah? Kadang kita juga nggak ngerti aplikasinya gimana. Makanya terus belajar. Apa tugas guru tadi? Memahamkan dan memotivasi untuk mengamalkan. Bagaimana kita akan memotivasi mengamalkan kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengamalkannya? Jadi ini PR kita semuanya. Sehingga Abu Darda, Abu Darda, itu sampai merasa takut nanti di hari kiamat. Gimana kalau sampai saya dipanggil di hadapan semua makhluk. Ilmu yang kamu ketahui sudah diamalkan belum? Jadi momen itu selalu hadir di dalam benaknya siapa? Abu Darda. Sudah mondok 3 tahun. Sudah mengamalkan ilmunya atau belum? Salah satu bentuk mengamalkan ilmu adalah mengajarkan ilmu. Jadi jangan sampai kita itu tamat program pengkaderan dai. Pulang-pulang tidak jadi dai. Berarti tidak mengamalkan apa? Ilmunya. Ustaz, tapi kan anak punya anak istri, Ustaz, harus kasih makan, Ustaz. Yang enggak menafikan itu, ya kerja, ya ngajar. Capek, Ustaz. Ya iyalah. Masuk surga memang apa? Jalannya capek memang. Jadi harus ada waktu untuk ngajar. Itu mengamalkan ilmu kita. Pada maghrib lah, pada isya lah. Ngajar anak-anak TPQ. Masing-masing dari kita ngecek. Ilmu yang sudah kita pelajari sudah diamalkan atau belum. Dan itu kita lakukan secara rutin. Setiap selesai daurah, setiap selesai kajian, setiap selesai mendengarkan taklim, ditulis, diceklis. Ini ilmu sudah diamalkan, ini belum, ini. Oh berarti PR-nya banyak. Wah Ustaz kalau gitu kita sibuk banget. Iya, daripada sibuk update status. Atau sibuk membaca statusnya orang lain. Bayangkan, dia punya 10 grup WA. Bahkan mungkin ada yang lebih banyak.
punya 20 grup ya. Setiap hari kerjaannya baca status anggota grup. Subhanallah. Mendingan kita itu checklist ilmu yang sudah kita pahami, yang sudah diamalkan mana, yang belum diamalkan mana. Itu lebih bermanfaat. Lanjut. جاء عن غير واحد من السلف أنه قال ليتني أنجو من علمي يقصد من العلم الذي تعلمه كفافا لا لي ولا علي وهذا محمول على شدة ورع السلف رحمهم الله وشدة خوفهم مع صلاح علمهم وعملهم كما قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمل فهو محمول على هذا كقول عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه فجمع الله لهم بين مقامين عظيمين مقام الإحسان في العمل والإجادة في الطاعة وفي الوقت نفسه الخوف من الله سبحانه وتعالى ألا تتقبل منهم أعمالهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون فقال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم الذين يسارعون ربنا تقبل منا Ya. Bong, kemarin aja sudah puasa. Tahu. Plus. Dua ini penting. Kita merasa
amal yang sudah kita kerjakan. Sebenarnya ini jangan membuat kita jadi down. Kita banyak-banyak berdoa supaya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap sesi kita bisa membaca 2 bab sehingga kita bisa menyelesaikan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.